Oke nih, di kelas C Programming Language, kita lanjutin untuk latihan soal mengenai materi if atau percabangan. Kita coba lihat terlebih dahulu dua buah soalnya, soal satu persatu. Nah, ini untuk yang pertama. Buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari dua buah angka bulat yang diinputkan oleh user. Nah, jadi kita akan minta user untuk menginputkan dua buah angka nantinya, lalu program bakal menentukan tuh mana nilai yang terbesar dari kedua angka tersebut. Di sini ada contohnya, ada dua buah contoh. Yang di sebelah kiri ada 32, kemudian 21. Dari situ komputer bisa menentukan bahwa nilai terbesarnya itu adalah 32. Kemudian yang di sebelah kanan ada 12 dan 18, sehingga komputer bisa menentukan bahwa nilai terbesarnya adalah 18. Well, sebelum aku lanjutin pembahasannya, kalian coba kerjain terlebih dahulu. Kalian pause videonya, kalian pusing-pusing dulu, nanti kalau emang udah atau udah mentok tuh, udah selesai atau udah mentok, baru deh kalian lanjutin videonya. Oke, aku bakalan masuk ke bagian pembahasan. Nah, ini aku menggunakan code blocks untuk bikin programnya. Tadi diminta untuk menggunakan angka bulat ya, menginput user untuk menginputkan angka bulat. Jadi di sini aku bakalan menggunakan tipe data integer. Nah, aku bikin dua buah variabel. Kemudian meminta user untuk menginputkan angka. Ya. Nah, lalu baru deh si usernya untuk menginputkan ke angka 1, ke variabel angka 1. Dengan format specifier-nya itu menggunakan %d. Oke. Yang ini tinggal copy, paste, kemudian 2-nya. Nah, ini tinggal aku ganti ke variabel angka 2. Oke, kita coba terlebih dahulu untuk inputan dari user. Nah, aku inputkan 23, kemudian 44. Nah, dia udah bisa menerima inputan dari usernya tuh. Oke, kita lanjutin. Masuk ke bagian percabangannya. Setelah kita dapetin inputan dari user, kita coba tuh bandingin tuh. Nah, kan kita bandingin nih, kalau emang angka 1 itu lebih besar daripada angka 2, nah jadi kalau angka 1 itu lebih besar daripada angka 2, kita langsung printin si angka 1. Gitu kan? Jadi kan kita cari tuh yang terbesar yang mana kan? Nah, kalau emang angka 1 itu lebih besar daripada angka 2, nah, maka kita printf si angka 1 tuh. Nah, oke. Kita kasih kata-kata lain. Angka terbesar adalah, nah, angka 1. Kalau ternyata salah, false, maka udah pasti, berarti angka 2 dong yang lebih besar, atau seenggaknya dia sama dengan. Iya, ada kemungkinan nanti sama dengan ya. But, oke, kita coba terlebih dahulu, else if angka 2 yang lebih besar daripada angka 1, nah, kita copy, seperti ini. Nah, kita printkan angka 2. Kalau ternyata masih salah juga, nah baru deh itu. Berarti apa? Berarti nilainya sama. Kalau angka 1 lebih besar daripada angka 2, berarti oke, angka satunya yang besar. Kalau ternyata angka 2 lebih besar daripada angka 1, maka angka 2-nya yang lebih besar. Tapi kalau dua-duanya ternyata salah nih, maka udah pasti. Kedua angka memiliki nilai yang sama. Nah, tuh, ini hanya sekedar tambahan aja ya. Yaitu, nah, terserah deh. Karena nilainya sama, kamu mau ambil dari yang angka 1 ataupun angka 2 ya sama aja kan. Nah, yaitu berapa? Nah, tuh. Oke, udah kita coba jalanin programnya. Di sini aku bakalan cobain 23, kemudian 32, harusnya yang muncul 32.
benar. Lalu 44, oke, sama 12. Munculnya adalah 44, benar. Kita coba kasus apabila dia nilainya sama. Oke, kedua angka memiliki nilai yang sama, yaitu 10. Done. Untuk nomor 1 udah selesai. Well, kita lanjutin untuk yang bagian nomor 2-nya tuh. Nomor 2, buatlah program untuk menerima nilai suhu Celsius dari user. Konversi nilai tersebut menjadi suhu Kelvin, lalu tampilkan hasilnya. Oke, jadi kita minta user untuk menginputkan sebuah nilai suhu, kemudian kita konversi nilai suhunya menjadi Kelvin. Nah, lalu kita ini ada perbandingan. Apabila suhu Kelvin itu lebih dari 303, maka print panas. Jika bernilai antara ini berarti ya, bernilai 293 hingga 303, maka print normal. Jika kurang dari 293, maka print dingin. Dan di sini juga udah ada contohnya tuh. Ada inputan dari user, kemudian hasil konversi menjadi Kelvin, dan ini penentuannya. Dia itu termasuk panas, normal, atau dingin. Oke, kalian pause lagi videonya. Kalian coba kerjain terlebih dahulu. Kalau udah selesai atau udah pusing, well, yuk kita lanjutin. Pertama adalah menginputkan nilai ya. Aku bakalan nyediain menggunakan apa ya? Menggunakan float karena tadi ada komanya tuh. Nanti aku kasih tahu juga kenapa sih kok kita menggunakan koma. Suhu Celsius, kemudian suhu Kelvin. Oke. Kemudian di bagian ini aku bakalan minta untuk user menginputkan suhu. Nah, nih, inputkan suhu Celsius saat ini. Baru dah scan F, persen F, lalu kita inputkan ke suhu Celsius. Nah, dengan dannya di situ tuh. Oke, setelah ini baru coba aku tampilin. Oh sorry, kita mesti konversi terlebih dahulu. Nah, untuk konversi kalian bisa coba lihat tuh di Google Chrome, di Google atau di internet. Konversi suhu Celsius menjadi suhu Kelvin itu harusnya adalah suhu Celsius ditambahkan dengan 273,15. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus yang sama. Jadi suhu Kelvin itu sama dengan suhu Celsius ditambahkan dengan 273,15. Nah, tuh. Ini cara kita mengkonversinya. Konversi udah, coba kita tampilin printf. Suhu saat ini adalah oke, persen D, persen F, lalu kita tambahkan Kelvin. Nah, baru kita ambil suhu Kelvinnya. Nah, jadi kan suhu Kelvin kan merupakan suhu Celsius yang ditambahkan 273, kemudian kita tampilin nih di sini nih. Kita coba terlebih dahulu. Contoh aku bakalan inputkan suhu 30. Nah, sehingga dia jadinya adalah 303,149 sekian ya, atau harusnya dia 303,15. Untuk ini aku bakalan kasih 2 angka di belakang koma aja. Nah, dia seperti ini. Jadi ada koma 2F. Nah, ini untuk 2 ini untuk ini ya berarti ya. 2 angka di belakang koma. Kita coba jalanin. Aku inputkan 12. Nah, ini suhu Kelvinnya dia. 285,15. Oke, terlihat nggak sih? Ini ya. 296,15. Oke. Udah, untuk bagian konversinya kita masuk ke bagian percabangannya. Tadi di awal, apabila suhunya itu lebih dari 303, nah,
if suhu Kelvinnya nih yang kita bandingin lebih dari 303, maka apa? Maka printf suhu panas. Nah, else if kalau dia nggak lebih dari 303, maka kan dia udah pasti tuh di bawahnya 303 atau sama dengan 303. Kita bisa gunakan. Kita nggak perlu bandingin lagi dengan 303. Nah, kita cuma perlu bandingin lagi dengan 297. Benar. Nah, kalau dengan ini dia tuh harusnya udah antara 303 dan 297. Nah, kenapa? Karena lebih dari aja udah salah, maka dia udah pasti di bawah 303. Printf suhu normal dia. Oke. Nah, sementara else printf. Nah, ini kalau ternyata dia di bawah 297. Nah, maka suhu dingin. Oke, udah selesai. Kita coba jalanin. Coba kita inputkan suhu 32. Nah, dia 305 Kelvin suhu panas oke. Kita tambahkan new line di sini. Kita jalankan lagi. 23. 296,15 dan suhunya adalah dingin. Kita inputkan 18. Nah, didapatkan 291,15 dan suhunya sekarang adalah dingin. Oke, udah selesai untuk programnya. Dan gimana dengan hasil yang udah kalian coba tadi dibandingkan dengan hasil pembahasan di video ini? Nah, kalian coba bandingin, mungkin ada yang perlu kalian rubah atau udah sesuai itu. Nah, maka sip. Well, udah selesai. Nanti kita lanjut untuk ke latihan soal berikutnya.